Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang jenis tulisan. Nama anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dawa Musabi, dengan NIM 63190-139. Lalu Helmalia Mawada Putri dengan NIM 63190-146. Lalu Bayu Fauzi dengan NIM 63190-175. Lalu Lutfiana Aziz dengan NIM 63190-177. Dan Ricky Ferdiansah dengan NIM 63190-190. Pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Pada dasarnya, istilah mengarang sama dengan istilah menulis. Karangan terdiri dari paragraf-paragraf yang mencerminkan kesatuan makna yang utuh. Sifat karangan bersifat non-ilmiah. Ciri-ciri. Pertama, tidak terkait oleh aturan bahasa yang baku. Kedua, struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Ketiga, biasanya berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Dan contohnya seperti cerita pendek, anekdot, dan puisi. Sifat karangan bersifat semi-ilmiah. Ciri-cirinya, yang pertama, struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Yang kedua, pengamatan bersifat faktual. Yang ketiga, bersifat campuran objektif dan subjektif. Dan contohnya adalah berita, opini, dan artikel. Jenis karangan. Karangan eksposisi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Karangan eksposisi atau dapat disebut teks eksposisi memiliki tujuan memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu guna menambah wawasan pembaca. Jadi karangan ini bukanlah fiksi belaka. Jenis karangan eksposisi bisa ditemukan dalam berita-berita. Ciri-ciri karangan eksposisi. 1. Memaparkan atau menjelaskan informasi. 2. Menggunakan gaya penulis persuasif. 3. Menggunakan bahasa yang lugas dan baku. 4. Bersifat objektif, tidak memihak dan tidak memaksakan kehendak penulis kepada pembaca. 5. Berisi fakta. Contoh eksposisi tentang media komunikasi sebagai berikut. Dari karangan di atas dapat dikatakan sebagai karangan eksposisi, karena pada karangan di atas memberikan informasi tentang kegunaan dan manfaat media komunikasi, serta jenis-jenis media komunikasi. Karangan argumentasi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang dapat membuat si pembaca merasa percaya dengan pendapat atau argumen si penulisnya. Karangan ini bersifat meyakinkan si pembaca agar apa yang ditulis itu benar adanya, tetapi tidak untuk mempengaruhi si pembaca. Syarat utama untuk menulis karangan argumentasi adalah penulisnya harus terampil dalam bernalar dan menyusun ide yang logis yang berisi.
Ciri-ciri pertama, isi memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis penulis. 2. Memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data. 3. Dalam memberikan pendapat, kita juga harus menyertakan data yang jelas. Data yang dimaksud di sini dapat berupa angka, peta, grafik, atau gambar. 4. Mendapat sumber dari pengalaman, hasil dari suatu penelitian, bahan bacaan yang tervalidasi. 5. Diperlukan analisis dan sintesis. 6. Analisis bisa dilakukan dengan cara membedakan atau memisahkan, menggolongkan sesuatu. 7. Diakhiri dengan kesimpulan dan kalimat penutup yang memperkuat argumentasi. Berikut contoh karungan argumentasi tentang COVID-19. Ini karangan berikutnya adalah karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang tertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya, atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Ciri-ciri persuasi atau ajakan yang pertama adalah berisi data dan fakta. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Keempat, menghindari konflik. Dalam karangan persuasi, terdapat jenis-jenisnya. Ada 4 jenis mengenai jenis karangan persuasi. Yang pertama, persuasi politik. Kedua, persuasi pendidikan. Ketiga, persuasi advertensi. Dan yang keempat, persuasi propaganda. Persuasi politik artinya, persuasi politik ini merupakan serangkaian kalimat ajakan yang disusun untuk kepentingan di bidang politik. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan merupakan serangkaian kalimat ajakan yang disusun untuk kepentingan di bidang pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Persuasif advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penonton untuk membeli barang ataupun jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat adalah persuasi propaganda. Persuasi propaganda ini merupakan teks yang isinya berusaha menggiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Selanjutnya jenis karangan yaitu narasi atau kisahan. Karangan narasi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan kejadian atau kronologinya. Penyajian karangan narasi ini bermaksud untuk memberi arti kepada serentetan kejadian yang ada sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Adapun ciri-ciri narasi. Yang pertama ada berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Selanjutnya ada jenis-jenis karangan narasi, yaitu ada 4, karangan narasi informatif, karangan narasi ekspositorik, karangan narasi artistik, dan karangan narasi sugestif. Karangan narasi informatif yaitu karangan narasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara tepat mengenai sebuah peristiwa.
Karangan narasi informatif ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan para pembaca mengenai kisah disajikan. Selanjutnya, karangan narasi ekspositorik, yaitu karangan narasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kisah hidup seseorang. Dalam karangan narasi ekspositorik, penulis harus menuliskan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya, tanpa dibumbui dengan kisah fiktif. Selanjutnya ada karangan narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah bentuk karangan narasi yang memiliki maksud dan tujuan khusus. Biasanya, karangan narasi artistik bertujuan untuk menyampaikan amanat kepada pembaca sehingga pembaca itu seolah-olah menyaksikan sebuah kejadian secara langsung. Yang terakhir ada karangan narasi sugestif. Karangan narasi sugestif adalah karangan narasi yang bertujuan untuk memberikan sugesti kepada pembaca. Tujuan ini umumnya ada dalam karangan narasi dalam buku pengembangan diri yang bertujuan untuk membuat seseorang menjadi sosok yang lebih baik. Selanjutnya yaitu jenis karangan deskriptif atau lukisan. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira. Pendekatan penulisan deskripsi, yaitu ada dua. Yang pertama ada pendekatan realistis dan pendekatan impresionistis. Pendekatan realistis adalah dalam pendekatan ini penulis seolah-olah bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kameranya. Dengan kata lain, penulis harus bersifat objektif, tidak dibuat-buat atau apa adanya. Selanjutnya ada pendekatan impresionistis. Pendekatan impresionistis bertujuan menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi penulis karena pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Jadi, sifat pendekatan ini subjektif. Perbedaan ringkasan, abstrak, dan sintesis. Ringkasan. Ringkasan berasal dari kata dasar ringkas yang berarti singkat, pendek. Ringkasan adalah menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek dan efektif. Ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, penulis haruslah mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Kedua, penulis harus bersifat netral dalam arti tidak memasukkan pikiran, ide, maupun opininya ke dalam ringkasan yang dibuatnya. Ringkasan yang dibuat haruslah mewakili gaya asli penulisnya, bukan gaya pembuat ringkasan. Abstrak. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Sedangkan pengertian khusus abstrak adalah sesuatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus.
Abstraksi menyajikan secara simbolis atau secara konseptual serta secara imajinatif sesuatu yang tidak dialami secara langsung. Jadi, abstrak adalah kata yang menunjukkan kepada sifat, keadaan, dan kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Dalam sebuah abstrak, setidaknya ada hal-hal berikut. Yang pertama, latar belakang atau alasan atas topik yang dipilih. Kedua, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian, keluaran atau kesimpulan atas penelitian. Sintesis. Sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Sintesis diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk kesatuan. Contoh dari sintesis yang pertama, bahasa adalah lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Kedua, bahasa adalah sistem lambang yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama dan berinteraksi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.